Please subscribe and like. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan wa qana'allaka ya Allah. Salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, na'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wa aslihina min ibadikum wa imanikum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikahi illa biwali wa sahidat adlin. Sadaqallahul azim wa sanabiyul karim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini tengah melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita laksanakan ini memang benar-benar berkualitas. Dengan cara kita memperhatikan secara saksama sunnah hukumnya, jemaah menghadapkan wajahnya ke arah khotib. Demi untuk mencapai kesempurnaan daripada sholat berjamaah dan sholat Jumatnya. Kemudian selawat semoga Allah dan kita dengan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami selaku khatib pada hari ini mengajak dan menghimbau khususnya kepada diri kami sendiri dan kepada para jemaah sekalian. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat kita artikan dengan menjalankan titah dan perintahnya dan menjauhi semua apa yang menjadi larangnya tanpa pilih-pilih. Kalau itu syariat, kita kerjakan. Adapun salah satu syariat itu adalah persoalan tentang pernikahan. Khususnya tentang masalah perwalian pernikahan. Maka itu tema ataupun judul khutbah kami pada hari ini adalah wali nikah di dalam suatu pernikahan. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah, jemaah Jumat yang terhormat. Salah satu syariat yang Allah turunkan kepada kita adalah masalah pernikahan. Secara detil dalam fikih itu ada kitab yang namanya pembahasan munakahat, pembahasan tentang bab nikah. Di zaman-zaman sekarang ini banyak terjadi pergeseran-pergeseran dari nilai-nilai keislaman, dari nilai-nilai syariat yang Allah telah tentukan. Makanya kapan-kapan bolehlah kita akan membahas tentang munakahat itu secara rinci. Dan pada kesempatan ini mengingat waktu, kami akan menyampaikan persoalan tentang wali nikah saja. Dari makumullah, kami sejak bertugas kurang lebih 25 tahun yang lalu sampai sekarang banyak menemukan persoalan-persoalan di lapangan terkait tentang masalah wali. Sementara wali menurut kitab Al-Um yang dikarang oleh Imam As-Syafi'i, wali itu adalah rukun. Karena kata Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, la nikahi biwali. Tidak ada pernikahan, tidak sah satu pernikahan apabila tidak ada wali. Saya katakan tadi dari awal saya bertugas sampai sekarang banyak sekali temuan-temuan masalah wali. Ada yang tidak jujur tentang siapa sebenarnya menjadi wali. Ada di antaranya dia adalah anak sambung, anak tiri. Ada lagi dikarenakan anak angkat. Ini kadang-kadang masih ngotot untuk menjadi wali. Makanya kami berkepentingan sekali
membincangkan tentang masalah wali. Karena kenapa? Banyak sekali orang yang datang minta urusi masalah nikah, sudah bagus, sudah betul. Secara undang-undang sudah benar, sudah jalan. Tapi dalam syariatnya mereka memudah-mudahkan. Pada suatu ketika ada seseorang sepasang suami istri datang kepada kami, minta tolong dinikahkan ulang. Kami tanya kepada yang bersangkutan, kenapa mau nikah ulang? Dia menjawab, Pak, waktu itu wali kami salah. Kok bisa salah? Kami bohong, Pak. Kenapa bohong? Karena pada waktu itu ayah dari istri saya ini tidak setuju dengan saya. Makanya kami pada waktu itu melaporkan bahwasanya orang tua kami tidak ada lagi. Wali yang lain tidak ada lagi. Maka walhasil kami pakai wali hakim. Kebetulan dia memegang buku nikah. Kami lihat, betul memang wali hakim. Lantas sekarang bagaimana? Ayah kami sudah merestui. Makanya kami nikahkan ulang. Ini salah satu contoh orang memudah-mudahkan. Yang penting nikah. Yang penting tujuannya sampai. Ya, yang penting tercatat di KUA. Urusan sah atau tidak masa bodoh. Terima kasih jemaah Jumat yang Allah birahmat. Ini yang perlu kita perhatikan betul. Nah, dalam kesempatan ini barangkali hadirin rahimakumullah sudah menikahkan anaknya, selesai barangkali. Ini paling tidak menginformasikan kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, jangan sampai walinya salah. Apalagi mohon maaf, bapak-bapak ditunjuk jadi saksi. Saya sampaikan, jangan mudah-mudah menjadi saksi pernikahan. Idealnya yang menjadi saksi pernikahan itu adalah orang yang benar-benar tahu siapa yang dia saksikan. Ini mohon maaf ajaran makumullah. Sudah menjadi kebiasaan pejabat disuruh menjadi saksi. Mohon maaf. Padahal dia tidak tahu siapa yang dia saksikan. Bisa saja statusnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dia termasuk saksi palsu. Makanya hadirin rahimakumullah, apabila ada satu kejanggalan, Bapak tahu informasinya, lebih bagus disampaikan kepada KUA. Nanti akan kami sembunyikan siapa yang akan melapor kepada kami. Atau paling tidak, jangan ikut hadir di majelis itu. Karena memang yang namanya saksi nikah itu yang tercatat, itu yang resmi, itu yang akan menjadi pertanyaan kalau ada hal, tapi kita hadir pun itu adalah menjadi saksi. Terima kasih Allah. Ini masalah saksi. Nah, sekarang kami akan sampaikan tentang persoalan wali. Wali yang rahimakumullah, yang kita maksud adalah wali pernikahan. Wali pernikahan itu adalah seseorang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang berdasarkan garis keturunan. Itu namanya wali. Wali itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan wali nasab. Yang kedua wali hakim. Dan yang ketiga wali muhakkam. Yang pertama, yang disebut dengan wali nasab itu adalah wali yang ada pertalian darah seorang calon pengantin perempuan kepada walinya. Bagaimanakah urutan wali yang sebenarnya? Terimakumullah, ini ada kasusnya. Ada kadang-kadang paman atau waknya ngotot ingin menjadi wali. Katanya ada Pak, memang adeknya, cuma dia belum dewasa. Keliru. Yang namanya wali itu ada syaratnya. Salah satunya adil, Islam, berakal, baligh, itu yang pasti. Jadi kalau mau dari hitungan umur, kalau dia sudah masuk akil baligh, umur 16 tahun sah menjadi wali. Paman atau wak tidak boleh ngotot ingin menjadi wali, kecuali ada kuasa daripada saudara kandungnya. Jadi seringkali rahimakumullah, wali nasab itu yang pertama adalah ayah kandungnya. Ayah kandung dari calon pengantin perempuan. Nah, apabila walinya ini meninggal, bukan tidak ada. Kalau tidak ada, bisa terjemahannya dia tidak ada di tempat, dia tidak tahu diketahui alamatnya, ya, atau jadi bisa karena dia sakit. Yang pasti wali yang pertama yang berhak adalah ayah kandung.
Apabila ayah kandung meninggal dunia, ingat meninggal dunia, bukan meninggalkan, tapi benar-benar meninggal dunia, urutan yang berikutnya adalah saudara kandung laki-laki. Apabila saudara kandung laki-laki tidak ada, dikarenakan mempelai perempuan tidak ada saudara laki-laki, adik-beradiknya semua perempuan, lantas tingkatan yang kedua adalah saudara kandung. Setelah saudara kandung seayah seibu, yang ketiga adalah saudara tiri seayah. Tapi tetap ya, urutan keduanya adalah saudara, urutan kedua adalah kakek. Ulangi saya lagi, mohon maaf. Yang kedua adalah kakek. Apabila kakek tidak ada, yang ketiga saudara kandung, yang keempat saudara tiri seayah. Apabila juga tidak ada, yang kelimanya adalah anak dari saudara laki-laki. Apakah dia kakak ataukah dia adik? Apabila saudara laki-laki yang telah meninggal dunia, bisa langsung turun kepada anaknya atau keponakan dari mempelai perempuan. Apabila tidak ada keponakan dari saudara laki-laki, boleh anak dari saudara laki-laki seayah. Boleh kalau tidak ada. Itu yang keenam. Yang ketujuh, nah baru yang ketujuh. Yang ketujuh adalah pamannya. Jadi urutan paman atau wa itu adalah urutan yang ketujuh. Apabila tidak ada wa atau ini, sudah meninggal dunia wa atau pamannya, urutan yang kedelapan adalah anak dari paman atau wa-nya, yang kita sebut dengan sepupu. Nah begitu seterusnya. Kami biasanya Pak pengalaman biasanya sampai di sini terakhir. Yang ke-8 ini. Walaupun ada, jarang sekali kami ketemu yang ke-10, yang ke-11-nya. Ataupun tidak ada, boleh ke atasnya. Saudara kakek, anak kakek, cucu kakek, boleh. Tapi yang pasti prioritasnya yang kami sampaikan sarubutan 1 sampai 8 tadi. Nah apabila dari salah satu ini berhalangan hadir, dikarenakan jauh, dikarenakan sakit, tidak serta-merta langsung turun kepada wali berikutnya, tapi dia harus memberikan kuasa. Apakah kuasa secara mutlak, dalam pengertian langsung berbicara, atau dengan bil kitabah, dengan catatan. Kami sering dari makumullah ketika menikah, di buku nikahnya dalam laporan, ya kebetulan mohon maaf yang menyerahkan dengan kami bukan yang bersangkutan, bukan pengantennya. Begitu sampai di tempat ternyata ayahnya sakit, ayahnya tidak datang, dan begitu seterusnya. Orang ngotot kepengen nikahkan, tidak bisa Pak. Itu sudah menyalahi aturan. Dari makumullah, jadi sekali lagi wali nasab itu bisa diwakilkan yang kita sebut dengan wali berwakil. Ini prinsipnya. Yang kedua adalah wali hakim. Nah, apabila wali hakim ini berlaku jika wali nasabnya satu, apabila wali nasabnya ini lain agama. Yang kedua, wali nasabnya ini tidak diketahui alamatnya. Oleh karena broken home, ya, ayahnya tidak tahu di mana, dia sudah punya istri lagi entah di mana. Ini bisa wali hakim. Atau ketika walinya sedang haji dan umroh. Atau kalaupun misalnya juga tidak diketemukan, boleh apabila walinya itu tidak dapat ditemui. Misalkan di dalam tahanan, boleh menjadi wali hakim. Yang terakhir, apabila walinya enggan untuk menikahkan. Dikarenakan mungkin merasa ada level, dikarenakan ada sesuatu lain hal, itu adalah wali hakim. Namun wali hakim ini prosesnya harus melalui pengadilan agama. Pengadilan agama lah yang nantinya akan menunjuk walinya siapa. Biasanya itu diserahkan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan di tempat calon wanita itu tinggal. Ini namanya wali hakim. Yang ketiga, ada yang disebut dengan wali muhakam. Wali muhakam ini bersyarat apabila keadaan
lagi tidak kondusif. Misal, ada tsunami, ada gempa bumi, ada banjir. Sementara catatan pernikahan sudah dicatatkan. Tidak bisa diurungkan lagi. Sementara, termasuk penghulunya juga tidak diketahui. Mungkin meninggal dunia, kantor KUA-nya pun tidak ada. Nah ini boleh si wanita atau sang laki-laki menunjuk seseorang untuk menjadi wali pernikahannya. Ini namanya wali muhakam. Nah mudah-mudahan saja ini tidak akan terjadi di negeri kita ini. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, masalah wali ini sangat penting. Sangat prinsip. Jangan dimudah-mudahkan. Karena saya katakan di awal tadi, untuk semuanya mulus, yang penting acaranya berjalan, maka dia pun membohongi daripada penghulunya. Seandainya pernikahan itu terjadi, kami sebagai petugas itu tidak akan berdosa. Keluarga besarnya yang tahu menanggung dosa ketika pernikahan itu tidak sah secara agama. Demikian barangkali dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depan apabila kita mengetahui ada calon pengantin yang walinya salah, yang walinya tidak sesuai dengan hukum, maka tolong kerjasamanya disampaikan kepada kami, jangan kita salah semuanya. Demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa manusia itu dalam keadaan rugi kecuali bagi orang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.